metode yang digunakan untuk mempelajari perubahan sifat fisika suatu bahan sebagai fungsi waktu dan suhu ketika bahan tersebut dipanaskan atau didinginkan. Teknik ini melibatkan penggunaan panas untuk mempelajari sifat-sifat termal dari nanomaterialis seperti titik leleh, kristalisasi, dan dekomposisi. Ada 4 metode utama analisis termal, yaitu DTA, DSC, DGA, dan TMA. DTA atau analisis termal diferensial adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur perbedaan suhu antara suhu sampel dengan suhu material rujukan yang bersifat inert ketika keduanya dipanaskan pada laju pemanasan yang sama. Prinsip kerja analisis termal diferensial atau DTA yang pertama yaitu sampel dan referensi diletakkan di dalam furnace. Kemudian keduanya dipanaskan secara bersamaan. Setelah itu, sensor akan mencatat perubahan suhu yang muncul akibat adanya reaksi atau perubahan fase pada sampel. Dan yang terakhir, referensi yang digunakan bersifat inert sehingga suhu referensi tetap stabil. Kemudian kita masuk kepada kalorimetri pemindaian diferensial atau DSC, yang dimana teknik analisis termal yang mengukur perubahan aliran kalori atau heat flow yang masuk atau keluar dari sampel ketika dipanaskan, didinginkan, atau ditahan pada suhu tertentu. Kemudian untuk prinsip kerja dari DSC yang pertama yaitu sampel dan referensi inert ditempatkan dalam instrumen DSC, kemudian dipanaskan laju pemanasan yang sama, kemudian instrumen mencatat jumlah energi atau kalori yang dibutuhkan agar suhu sampai selalu sama dengan referensi. Dan yang terakhir hasil berupa kurva heat flow dengan suhu. Gambar di samping merupakan contoh dari kurva heat flow dan suhunya. Informasi yang dihasilkan yaitu titik leleh, melting point, dan entapilnya, kristalisasi dan entapilnya, transisi kaca, reaksi kimia yang melepas dan menyerap energi, stabilitas termal dan material. Analisis gravimetri termal atau TGA merupakan suatu teknik analisis termal yang digunakan untuk mengukur perubahan massa sebagai fungsi dari suhu atau waktu selama proses pemanasan. Prinsip kerja dari TGA dimulai dari sampel ditempatkan pada tungku atau furnace dan dihubungkan dengan neraca analitik atau microbalance yang sangat sensitif. Dari analisis TGA dapat diperoleh yaitu stabilitas termal material, suhu dekomposisi, zat volatil, residu setelah pemanasan, serta tahapan reaksi termal. Analisis thermal mechanism atau TMA merupakan suatu teknik analisis termal yang digunakan untuk mengukur perubahan dimensi sampel seperti panjang, volume, atau ketebalan ketika sampel didinginkan, dipanaskan, atau diberi beban mekanik tertentu. Prinsip kerja TMA dimulai dengan sampel ditempatkan pada alat TMA dengan diberi gaya dan beban mekanik kecil. Ketika suhunya mulai berubah, sampel akan mengalami pemuaian, penyusutan, transisi kaca atau TG, dan pelunakan. Perubahan dimensi ini diukur dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, umumnya dalam satuan mikrometer. Dari analisis termal dapat diperoleh berbagai informasi penting seperti koefisien ekspansi termal, titik pelunakan, suhu transisi kaca, serta stabilitas dimensi material terhadap suhu. XRD atau X-ray diffraksi adalah metode yang ideal untuk mengukur sampel berupa logam, keramik, semikonduktor, film tipis, dan lapis. XRD terjadi ketika suatu sinar X mengenai bidang-bidang kristal pada suatu material lalu dipantulkan pada sudut tertentu. Teknik ini digunakan untuk menentukan struktur kristal dari nanomaterial dengan mengirimkan sinar X melalui sampel. Prinsip dasar XRD berhubungan langsung dengan hukum Bragg di mana 2Y sama dengan 2D sin theta. Selanjutnya yaitu komponen utama dari alat XRD, di mana yang pertama yaitu adalah X-ray tube yang berfungsi sebagai sumber sinar X
Selanjutnya yaitu terdapat slit yang berfungsi membatasi dan memfokuskan berkas sinar agar terarah ke sampel. Kemudian ada sampel holder, yaitu tempat kita menyimpan sampel. Biasanya sampel itu harus diletakkan dalam bentuk serbuk atau serbuk halus. Setelah itu terdapat monokromator yang berfungsi menyaring panjang gelombang tertentu sehingga sinar X ini menjadi lebih murni. Kemudian yang terakhir yaitu adalah detektor. Jadi detektor ini dia berfungsi menangkap intensitas sinar dari sinar X tersebut, kemudian diterdiffraksi dari sampel. Kemudian detektor ini akan bergerak mengikuti sudut 2 theta untuk mematahkan puncak-puncak dari diffraksi tersebut. Dan selanjutnya yaitu cara kerja dari alat XRD ini, di mana dimulai ketika sinar X ini dipancarkan dari sinar X-ray tube menuju permukaan sampel kristalin, di mana sampel kemudian diputar ke sudut theta, sementara detektor bergerak pada sudut 2 theta. Ketika sudut tersebut memenuhi hukum Bragg, terjadi dispersitasi konduktif sehingga muncul puncak difraksi. Nah, pola difraksi ini yang dihasilkan menggambarkan jarak antara bidang kristal atau yang disebut dispensing, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur kristal suatu material. Baik, ada pun data yang diperoleh dari XRD ini. Yang pertama, identifikasi senyawa atau identification. Yang kedua ada struktur kristal. Yang ketiga ada struktur kristalit. Yang keempat ada derajat kristalinitas dan pegangan isi. Baik, adapun kesimpulan dari analisis thermal BTA, DSC, TGA, dan TMA ini memberikan informasi mengenai perubahan sifat fisik dan kimia material saat dipanaskan, termasuk titik leleh, kristalisasi, stabilitas termal, perubahan massa, dan sifat mekanik. Sedangkan X-ray diffraksi atau XRD ini digunakan untuk menentukan fase kristal, struktur kristal, ukuran kristalin, serta parameter isi melalui diffraksi sinar X. Kemudian kombinasi kedua teknik ini memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik material, sehingga sangat penting dalam penelitian, pengembangan, dan kontrol kualitas produk farmasi.